Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulangin balik keren sekali. Mudah-mudahan yang paling keras jawab salamnya Allah murahkan rezekinya. Yang paling keras jawab salamnya Allah panjangkan umurnya. Yang paling keras jawab salamnya Allah tunaikan hajat dan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan hajat dan cita-cita kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal ladzi bis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nura absarina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, para sesepuh, para dengan tawaka, para takmir masjid, pengurus masjid, musalla, majelis ta'lim, tokoh pemerintahan, bapak kepala desa, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, para remaja-remaji yang insya Allah kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini mendapatkan berkah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa basahi lisan kita dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya tiang pelungguh mengucapkan kalimat tasyakur alhamdulillahi rabbil alamin. Tiang pelungguh bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, baik karunia berupa nikmat kesehatan, keafiatan, maupun nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman, Islam dan hidayah, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yang pelungguh bisa bersama-sama hadir di masjid niki, meninggalkan sejenak kesibukan tiap pelungguh masing-masing dalam rangka kita menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita kepada sang badrul tamam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku anta si hadir niki umat Muhammad ya. Ibu-ibu, selaku anta umat Muhammad ya. Alhamdulillah. Beruntung tiang pelungguh menjadi bagian dekat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumena tiang pelungguh beruntung menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, karena Nabi Adam doa. Padahal Nabi Adam adalah nabi, Nabi Adam adalah Rasul utusan Allah, melihat menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam pernah mengatakan, tiang walaupun tiang jari nabi, bahasa beliau, tiang walaupun tiang jari utusan Allah, ketika tiang melanggar daripada perintah ataupun larangan Allah, tiang keluaran buah khuldi di surga, buah yang dilarang tiang untuk memakan dan mendekatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dia bersama istri dia diturunkan dari surga ke dunia. Tidak hanya itu,
gara-gara tiang memakan buah khuldi, Allah hukum tiang dengan dipisahkan bersama pasangan tercinta tiang Hawa selama bertahun-tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia maksiat, walaupun dia pernah melakukan dosa, akan tetapi selama dia mau bertobat kepada Allah, Allah persilahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga yang pelunggup jadi bagian umat Muhammad ya. Bayangkan Nabi Adam doang melihat dari tiang pelunggup menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad yang luar biasa tinggi. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa mengalir dan tercurahkan kepada junjungan kita atfal atqiya, asfal asfiya, azkal azkiyah, manusia yang paling takwa, manusia yang paling suci, manusia yang paling bersih, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat yang pelungguh mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa yang pelungguh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika disebut nama Muhammad, yang pelungguh diperintah untuk berselawat, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa kita diperintah begitu disebut nama Muhammad, langsung kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih? Karena pada hari kiamat nanti la yanfa'u bihi malun wala banun, tidak bermanfaat lagi harta benda kita, tidak bermanfaat lagi anak-anak kita. Yang kita harapkan pada saat itu adalah syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas tiang pelungguh memperingati kelahiran beliau atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, pecinta majlis, pecinta ilmu, pecinta sang baginda Nabi, yang insya Allah selaku anten ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum Rabiul Awal ini, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, tentunya akan mengingatkan kita terhadap jasa-jasa dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tiang pelungguh merasakan betapa nikmatnya menjadi orang Islam, betapa nikmatnya menjadi orang yang beriman, betapa nikmatnya tiang pelungguh menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berketuan bak pelungguh jelo Nabi untuk kelahiran Nabi enta jelo Senin ya, tanggal kira 12 Rabiul Awal. Waktu nas kumbian Nabi terlahir. Bapak-bapak ibu sekumbian waktu fajar ya, qablal fajar.
Saya arep bapakna Nabi Abdullah. Arep ibunda Nabi saya Aminah. Nah minimal hal-hal meraniki, hal-hal dasar dengan sejarah daripada baginda Rasulullah SAW yang belum ketahui. Akan tetapi yang paling penting adalah hikmahnya bapak-bapak. Pertanyaannya, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, ya? Karena pada hari Senin ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Nabi lahir pada hari Senin. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Terangkatnya Hajar al-Aswad pada hari Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Wafatnya juga Nabi Muhammad pada hari Senin. Sehingga sempat sahabat berketuan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering berpuasa pada hari Senin?" Nabi jawabannya kan baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Hadza yaumu wulidtu wa unzila alayya." Sehingga jelo Senin ya tau kelahiran bahasa Nabi. Dan pada hari Senin itu pula aku diangkat menjadi nabi atau Allah berikan aku wahyu pertama. Ini luar biasa hari Senin ini. Kemudian yang kedua, tanggal 12 Rabiul Awal. Ada apa dengan tanggal 12? Piran rukun iman bapak-bapak ibu. Rukun iman 6 ya. Piran rukun Islam 5. Piran ihsan 10 ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Maka berjumlahlah dia menjadi 12. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini untuk menyempurnakan iman kita. Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini untuk menyempurnakan Islam kita. Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia ini untuk menyempurnakan ihsan kita. Sehingga insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang menunggu yang hadir di masjid ini termasuk dengan si cinta di balik baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih bersemangat setiap tahunnya memperingati hari kelahiran beliau, sehingga insya Allah iman kita akan tambah mantap, Islam kita akan tambah sempurna, dan ihsan kita pun akan menjadi ihsan yang sempurna, yang tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga bapak-bapak ibu-ibu, Qablal Fajar, waktu kelahiran Nabi ini waktu fajar. Artinya setelah malam ini disambut dia dengan pagi yang cerah. Apa maksud daripada baginda Rasulullah SAW lahir waktu fajar? Beliau ini adalah sang badrut tamam yang memiliki misi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Beliau mengeluarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-terang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita bangga menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapak beliau namanya siapa? Abdullah. Arti Abdullah ini adalah hambanya Allah. Cita-cita orang Islam ini bapak-bapak ibu, cita-cita yang belum menjadi umat Nabi Muhammad ini, yang tertinggi bukan menjadi pejabat, tidak, bukan memiliki uang yang banyak, bukan tujuan akhir, akan tetapi tujuan utama kita ini bapak-bapak yang belum menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita menghadap Allah, kita diakui
diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aminah, nama ibunda beliau Aminah. Aminah ini berasal dari kata Aminah, aman. Aman. Saya merayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia meluapkan rasa cintanya kepada beliau dengan hal-hal yang positif, maka hidupnya akan aman, hidupnya akan tentram, hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat, baik dari dunia sampai akhirat. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, supaya yang pelindung semakin mantap menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan semakin cinta kepada beliau. Beliau ini adalah manusia yang sangat sempurna. Tidak hanya dipuji oleh manusia saja, akan tetapi Allah yang langsung memuji beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya dalam Al-Qur'an? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Allah memuji hambanya. Jarang-jarang nih. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu yang dari segi fisik, Nabi adalah manusia yang sempurna. Ada dalam sebuah riwayat menjelaskan tentang kesempurnaan fisik baginda Rasulullah SAW. Jangankan wajah indah beliau, air keringat daur beliau niki sengit harum. Arah bapak-bapak ibu-ibu si hadir ini si harum keringatnya, si harum daur niki arah mungkin dia tebani nikmati sejero niki ya tanya ampun tadi. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW fisik beliau sempurna, bahkan sampai air keringat beliau sendiri niki pernah dijadikan parfum oleh sahabat. Jadi ini sokok jelo niki Nabi sedang tertidur ya. Nabi sedang beristirahat. Karena panasnya di Madinah niki bapak-bapak ibu sehingga meleleh air keringat baginda Rasulullah. Melihat melelehnya air keringat Nabi niki ada namanya Ummu Sulaim, seorang sahabat Nabi. Lupa nambahin botol niki bapak-bapak ibu. Untuk Nabi botol niki ya sinetadong keringat daur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika botol niki sudah penuh dengan keringat Rasulullah, kemudian terbangunlah Rasulullah SAW. Nabi bahasa beliau kepada sahabat Nabi, yang Nabi yang menjadi teriki bahasa Nabi yang bahasa niki. Mohon maaf ya Rasulullah, yang nadom daur pelungguh niki untuk Nabi bahasa Nabi gintian jari yang parfum, gintian jari yang minyak wangi, karena tidak ada parfum yang paling harum yang pernah saya temukan kecuali daripada harumnya keringatmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kira-kira bapak-bapak arah yang melungguh niki yin pede percaya diri, nggih. Nah, dong gambar tadi kemudian dia terkadang semprot-semprot niki. Ketika terjadi sembahyang, kan? Jauhkan niki. Nabi merek parfum kan? Nah, merek niki daur, keringat mesa. Nah, tidak ada yang berani, tidak ada yang percaya diri, yang pelungguh dengan keadaan fisik kita, karena fisik yang pelungguh niki terbatas. Tapi fisik Rasulullah SAW adalah fisik yang sempurna. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain bapak-bapak ibu, ketika Siti Aisyah istri beliau niki Sayyidati Aisyah menjahit pakaiannya di malam hari, lek kelam niki nenten nara lilin, nenten nara listrik merantun mangke niki telap gulita. Ya, menjahit pakaian si Siti Aisyah niki malam-malam. Kenapa Siti Aisyah harus menjahit pakaiannya malam-malam?
karena denara di negadu pakaian jemaah kelima untuk sembahyang subuh. Amun ibu-ibu tiang kira doi gamis kali balik ibu adik-adik selemari ya. Siti Aisyah niki masya Allah hanya satu niki pakaian sholatnya darah gantinya sehingga dia harus menjahit pakaiannya malam-malam. Begitu Siti Aisyah menjahit pakaiannya niki terjatuh jarum niki bapak-bapak. Lelah menggorapnya niki mencari kemana jarum itu jatuh, kiri kanan belum ketemu jarum ini karena suasana gelap gulita. Datanglah sahabat terutama, datanglah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ruangan Siti Aisyah niki seperti ibarat bulan yang masuk ke kamar Siti Aisyah. Kamar yang gelap berubah menjadi terang benderang. Apa kata Aisyah? Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah. Alangkah indahnya wajahmu wahai kekasih Allah. Memuji Siti Aisyah kepada suaminya. Nabi jawaban Nabi Muhammad SAW, fawailul liman lam yarani ya Aisyah yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak dapat melihat wajahku kelak pada hari kiamat wahai Aisyah. Siapa yang tidak akan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW pada hari kiamat? Yaitu orang-orang yang mengabaikan sunnahnya, orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah perjuangannya, orang-orang yang tidak mau taat kepada syariat yang dibawanya. Mereka itu adalah orang yang gagal, mereka itu adalah orang yang akan celaka, yang tidak bisa melihat indah wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niki dari segi kesempurnaan fisik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dari batin beliau, belum lagi dari segi perilaku beliau, belum lagi dari kebersihan hati beliau. Maka pantaslah tidak hanya manusia yang menangisi beliau, tidak hanya manusia yang berakal yang nangis rindu kepada beliau, akan tetapi pohon kurma pun pernah nangis merindukan sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam sebuah riwayat bapak-bapak ibu-ibu, Nabi ini sempat ditangisi oleh pohon kurma. Nabi bahasa pohon gerigi, loloan ya, lolon kurma nangis rindu tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek sopak jelo bapak-bapak ibu-ibu, jadi Nabi ketika beliau berkhutbah niki selalu bersandar lek karena pohon kurma niki, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan nasihat-nasihatnya, berzikir, bertasbih muji Allah Subhanahu wa taala, berkhutbah niki sambil beliau bersandar di dahan atau di pohon kurma niki. Akan tetapi pada suatu ketika para sahabat menawarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tiang pinaan sudah mimbar si baru ke, ya niki ditawarkan nanti. Tiang pinaan sudah mimbar baru ke, kebetulan arah bijatian tukang kayu. Nabi bahasa kisah Rasulullah, onggeh dengan senang hati, silahkan bahasa Nabi.
Kemudian selang beberapa waktu niki bapak-bapak ibu, maka mimbar yang dibuatkan oleh sahabat niki sudah jadi. Ketika Nabi berceramah, beliau selalu berada di mimbar niki. Ketika beliau berkhutbah di hari Jumat, beliau naik di mimbar niki. Tidak pernah beliau lagi menyandar sambil berceramah, sambil berkhutbah di pohon kurma niki. Sehingga di suatu hari ini bapak-bapak ibu sopo jeno, ketika Nabi berkhutbah, terdengar suara rintihan tangis dari belakang. Terdengar suara rintihan nangis terisak-isak. Amun bahasa launa niki terenggigian nangis. Nangis niki ternyata bisa didengar oleh Rasulullah SAW dan didengar oleh jamaah yang hadir. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan khutbahnya, maka Rasulullah menghampiri di mana si sumber suara tangis yang begitu merintih tadi. Maka Nabi turun dari mimbarnya, Masya Allah, ternyata yang nangis niki tidak manusia, akan tetapi yang nangis niki adalah pohon kurma. Kumbena kada nangis pohon kurma bahasa Rasulullah. Ya Rasulullah, tiang nangis karena tiang rindu tiba di sida. Lai ketika sida dekman berde mimbar baru, ketika sida berceramah, ketika sida berkhutbah, ketika sida menyampaikan nasihat, Masya Allah tetap bongkor atau punggung dasi mulia niki menyentuh tiang, kata beliau. Kemudian saat niki pelungguh punya mimbar yang baru, dua rapat di balik tiang, itu yang membuat tiang sedih, itu yang membuat tiang nangis ya Rasulullah, karena tiang rindu akan kehadiran pelungguh setiap saat di depan dan di hadapan tiang. Nabi basang saudara Rasulullah, beliau usap pohon kurma niki sambil mengatakan, jemaah bareng-bareng kumpul di surga bahasa Nabi. Al-mar'u ma'a man ahabba. Karena manusia itu kelak, atau siapapun itu kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Pirejam dengan ceramah diberi. Lanjut atau cukup bapak-bapak? Karin sedih ya. Jadi Rabiul Awal ini bapak-bapak ibu-ibu tiang adalah momentum kita mengekspresikan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita juga termasuk orang yang dicintai dan mencintai beliau. Salah satu tanda yang paling ringan ini, tanda tiang pelungguh yang paling ringan cinta kepada Nabi adalah kita bersolawat kepada beliau. Bersolawat niki ringan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringan di dalam ucapan, akan tetapi berat di dalam timbangan. Karena kalau ibadah sholat bisa jadi diterima atau bisa jadi ditolak. Ibadah sedekah bisa jadi ditolak atau bisa jadi diterima. Begitupun ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Illa sholata ala nabi, kecuali satu ibadah yang wajib hukumnya diterima dan langsung diantarkan di hadapan Rasulullah, itu adalah bacaan sholawat kita, wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada 4 malaikat bapak-bapak ibu-ibu yang menjamin bagi siapa saja yang gemar bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing jamin yang menunggu dalam bersolawat niki untuk sukses dunia dan akhirat, bukan pejabat, ya, bukan manusia, akan tetapi yang punya jaminan orang yang bersolawat niki
adalah malaikatul muqarrabun, malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Si penembe malaikat Jibril. Nabi bahasa malaikat Jibril, bapak-bapak, ibu-ibu. Barang siapa yang gemar bersolawat kepadamu wahai Muhammad, niscaya akan aku tuntun tangannya untuk berjalan di titik siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Titik siratal mustaqim niki digambarkan sangat gelap gulita di arah listrik, peteng. Kemudian tajamnya melebihi daripada pedang atau pisau yang tajam di dunia. Ya, kita lewati niki bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam kegelapan kemudian sangat tajam, akan tetapi bagi umat Muhammad yang mencintai beliau, bagi umat Muhammad yang berselawat kepada beliau, jangan khawatir ketika melintas di titik siratal mustaqim, karena malaikat Jibril ngabeh tiang pelunggu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dia terbangga jadi umat Muhammad niki bapak-bapak, ibu, bangga pelunggu, bangga. Yang kedua, ada jaminan lekan malaikat Mikail bagi pecinta Nabi Muhammad, bagi pecinta Rasulullah, bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi bahasan malaikat Mikail ini bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang gemar berselawat kepadamu wahai Muhammad, niscaya akan aku berikan dia minum dari telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Ketika 1000 tahun Allah tidak mau berbicara dengan tiang pelunggu di padang mahsyar, ketika 1100-an tahun bahkan ribuan tahun kita tidak dikasih makan dan dikasih minum, sangat panas, melihat yang pelunggu nginem, sudah menunggu Rasulullah di Al-Haudnya, sudah menunggu Rasulullah di telaga Al-Kautsarnya. Untuk siapa? Untuk umat beliau, untuk tiang pelunggu yang mencintai beliau. Sehingga saya yang membaca sholawat di balik Nabi Muhammad, bahasa malaikat Mikail akan diberikan minum dari telaga Al-Kautsar. Nabi telaga Al-Kautsar ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safwatut Tafasir karangan Syekh Al-Imam Ali As-Sabuni, beliau mengatakan wan nahru bil jannah. Telaga Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai yang berada di dalam surga. Hafatahu min zahabin. Dinding kiri dan kanan dari telaga Al-Kautsar ini tercipta dari emas. Wa majrahu ala dur wal yaqut. Tempat mengalirnya telaga Al-Kautsar itu terbuat dari permata dan yakut yang sangat indah. Wa turbatuhu atyabu minal miski. Lumpur-lumpur dari telaga Al-Kautsar, raok-raok lekan telaga Al-Kautsar niki atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak wangi. Wa ahla minal asal, rasa telaga Al-Kautsar niki lebih manis daripada madu. Wa ma'uhu abyadu minal thalji, kejernihan daripada telaga Al-Kautsar itu lebih jernih, lebih murni daripada air es, air salju. Paman syariba minhu syurbatan, saya si tebang inem senyerut doang deh, merangkum pelengguh ngupi niki. Serut telaga Al-Kautsar niki, satu serut saja, satu teguk saja, lam yadma ba'dahu abadan. Kita tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Nah, kemudian kita persingkat niki, yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil niki mengatakan, barang siapa yang gemar berselawat kepada wahai Muhammad, niscaya akan aku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku sebelum Allah memaafkan, mengampuni dosa salah orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Yang terakhir jaminan malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Apa kata malaikat Israel? Barang siapa yang gemar berselawat kepadamu Muhammad, niscaya akan aku cabut nyawanya sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi dan rasul. Perlahan-lahan, seperti ibaratnya yang pelungguh mengangkat satu helai rambut yang berada di atas tepung. Nikilah dicabutnya nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekedar niki sebut yang sampean, mudah-mudahan melalui momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tiang pelungguh mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kelak pada hari kiamat tiang pelungguh bisa mendapatkan syafaatul uzma beliau. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan yang hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falaq wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi